Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessie Lauren Nandadefrika, NIM 210102040, kelas akuntansi 31, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, dengan dosen pengampu Pak Rizky Andrinaldo, Sarjana Ekonomi, Magister Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem keuangan di Indonesia. Pengertian sistem keuangan. Sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Sistem keuangan yang merupakan bagian dari sistem perekonomian menjalankan fungsi intermediasi yang mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang kekurangan dana atau defisit. Pentingnya stabilitas sistem keuangan. Beberapa definisi stabilitas sistem keuangan yaitu: yang pertama, sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan atau shock yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektorial dan sistem keuangan. Yang kedua, sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi, sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Peran bank dalam sistem keuangan di Indonesia. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter. Setiap negara punya bank yang disebut sentral. Di sini, Bank Indonesia berperan sebagai bank sentral. Karena statusnya itulah, Bank Indonesia memiliki fungsi menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Yang kedua, mengawasi dan membuat regulasi untuk bank. Fungsi Bank Indonesia berikutnya adalah menciptakan perbankan yang sehat. Caranya bagaimana? Bank Indonesia melakukan pengawasan dan membuat regulasi supaya tidak ada kecurangan dalam kegiatan perbankan yang ujung-ujungnya merugikan banyak orang. Agar fungsi ini berjalan dengan efektif, Bank Indonesia menerapkan disiplin pasar dan penegakan hukum. Yang ketiga, menjaga sistem pembayaran tetap berjalan lancar. Sistem pembayaran yang dijalankan bisa saja menimbulkan risiko tak terduga. Disinilah fungsi Bank Indonesia untuk mencegah hal ini tak boleh sampai terjadi. Untuk Bank Indonesia, sistem pembayaran itu harus aman, efisien, kesamarataan akses, dan perlindungan konsumen. Yang keempat, melakukan riset dan pemantauan. Karena bertanggung jawab untuk melindungi stabilitas keuangan dari ancaman, Bank Indonesia harus tahu lebih dulu informasi-informasi mengenai hal-hal yang membahayakan stabilitas keuangan. Inilah kenapa Bank Indonesia perlu melakukan pemantauan buat mencari tahu adakah kerentanan di sektor keuangan atau tidak, atau mendeteksi potensi kejutan atau potential shock yang efeknya tidak baik buat sistem keuangan. Yang kelima, tempat menyimpan kas negara. Dalam menjalankan fungsinya ini, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Koordinasi yang dilakukan mulai dari pembuatan laporan, penyimpanan dana, mengeluarkan dana, hingga ambil pinjaman dari luar negeri. Yang keenam, memberi bantuan kepada bank agar lepas dari krisis. Bank pemerintah atau swasta bisa saja sewaktu-waktu mengalami krisis. Saat bank tersebut butuh bantuan ke Bank Indonesia lah, pertolongan bisa didapat. Bank Indonesia biasanya memberi bantuan berupa pendanaan kepada bank tersebut. Disinilah fungsi Bank Indonesia yang berperan sebagai jaring pengaman sistem keuangan atau diistilahkan Lender of the Last Resort atau LOLR. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang: yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkannya. Yang kedua, melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing,
penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit atau pembiayaan. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter yang dilakukan Bank Indonesia, ditetapkan pokok-pokok ketentuan antara lain: A. Tata cara pelaksanaan operasi pasar terbuka di pasar uang rupiah. B. Tata cara pelaksanaan intervensi valuta asing dalam rangka stabilisasi rupiah. C. Instrumen yang digunakan dalam operasi pasar terbuka. D. Pembatasan kredit atau pembiayaan termasuk juga segala bentuk fasilitas pinjaman dana melalui pasar rupiah dan valuta asing. Penetapan jenis dan besarnya cadangan wajib minimum bagi bank, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. F. Menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran cadangan wajib minimum. Kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut antara lain berupa: A. Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. B. Dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. C. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Kewenangan dalam mengelola cadangan devisa. Yang dimaksud dengan cadangan devisa adalah cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia, yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya. Dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Penyelenggaraan survei. Yang dimaksud dengan survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset, dan survei-survei lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang: yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Peran sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Mengapa terbentuknya lembaga keuangan menjadi sangat penting bagi masyarakat? Karena lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, di mana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan, sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpanan dana untuk menghasilkan pendapatan. Demikianlah penjelasan mengenai sistem keuangan di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.